Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bab 1 ingin mempresentasikan perencanaan produksi massal perangkat keras. Kompetensi dasar 3.10 Menganalisis perencanaan produksi massal. 4.10 Membuat perencanaan produksi massal. 3.11 Menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. 4.11 Membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. 3.12 Menerapkan proses produksi massal. 4.12 Melakukan produksi massal. Konsep umum produksi massal. Apa pengertian produksi massal? Yaitu sebutan yang diberikan kepada metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Sejarah produksi massal produk perangkat keras. Pada tahun 1953, IBM Endicott yang berlokasi di New York mengumumkan produk bernama IBM 650. IBM 650 merupakan produk perangkat keras komputer yang pertama kali memproduksi secara massal. IBM 650 telah membawa bidang komputer ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, IBM 650 memiliki ketahanan yang tidak dimiliki oleh komputer-komputer produksi sebelumnya. Pada waktu peluncuran IBM 650, pihak IBM mengatakan bahwa produk tersebut akan membuat perdagangan akan beralih ke konsep penyimpanan data. Keuntungan dan kerugian produksi massal. Keuntungan diantara lain, produksi massal proses otomatis, menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Tingkat produksi menjadi meningkat. Banyak modalnya dapat dilakukan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Kerugian merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Mesin untuk produksi massal biasanya berharga mahal. Karena sifatnya yang berulang-ulang, maka pekerjaan akan kehilangan rasa semangat. Jika ada salah satu bagian rusak, maka divisi lain harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Rencana produksi massal mempunyai 5 bagian. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan, permintaan pasar, dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Dan yang terakhir, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Lima dimensi untuk menilai kerja usaha perkembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Kedua, biaya produk. Ketiga, waktu pengembangan produk. Keempat, biaya pengembangan. Dan kelima, kapasitas pengembangan. Fase-fase dalam proses perancangan produk. 1. Mengidentifikasi peluang. 2. Mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. 3. Pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. 4. Penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. 5. Merefleksikan hasil dengan proses. 1. Produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. B. Dimensi keberhasilan produktivitas. 2. Kapasitas produksi. A. Jenis-jenis kapasitas. 1. Kapasitas desain. 2. Kapasitas efektif. 3. Kapasitas pemanfaatan. B. Mengelola permintaan. 1. Jika permintaan melebihi kapasitas. 2. Jika kapasitas melebihi permintaan. 3. Penyesuaian pada permintaan musiman. Proses produksi. Pengertian proses produksi. Proses diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan barang atau jasa.
Asauri 1995. Jenis proses produksi ditinjau dari arus produksi. A. Proses produksi yang terputus-putus atau intermittent proses. 1. Karakteristik produksi yang terputus-putus. 2. Kelemahan produksi terputus-putus. 3. Keuntungan dari produksi terputus-putus. B. Proses produksi yang kontinu atau continuous proses. 1. Kelemahan proses produksi kontinu. 2. Kelebihan proses produksi kontinu. C. Proses produksi yang berulang-ulang atau repetitif proses. D. Proses produksi campuran. Penerapan proses produksi massal pada produk perangkat keras. 1. Dari pasir menuju barang, yaitu proses produksi massal chip komputer dimulai dari pengolahan silikon murni. Lalu silikon murni dipanaskan sampai mencair. Setelah itu, campur benih silikon dengan silikon yang sudah dicairkan. Pencampuran tersebut akan menghasilkan lempeng silikon. Setelah itu, lempeng silikon akan ditempel dengan wafer. Sedangkan wafer adalah bahan dasar dari komponen mikrosistem. 2. Pengolahan dari barang setengah jadi menuju barang jadi. Chip setengah jadi diolah dengan cara membuat sekat dan implantasi ion pada chip. Setelah itu, area pada chip dibuat pola dengan gambar fotolitografi. Proses tersebut menghasilkan goresan-goresan yang menjadi tanda bagian mana saja yang bisa dibuang. Langkah terakhir, pemberian lembar pelindung pada seluruh wafer. Sekian presentasi dari kami. Saya Nadia Wulan Malinda. Saya Jazilatur Rahma. Saya Ardelia Yuli Pramesti. Saya Rosita Dewi Anggraini. Saya Dia Arina Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.